Oke, di video kali ini aku bakal coba lebih santai untuk ngebahas tentang ujian mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sebelumnya mungkin kalian udah nggak asing ya dengan kata-kata itu, kata-kata ujian mandiri, jalur mandiri, kayak gitu-gitu. Mungkin kalian udah nggak asing nih sama kata-kata kayak gitu. Nah, jadi ujian mandiri itu adalah jalur masuk selain melalui SNMPTN dan SBMPTN yang diselenggarakan di masing-masing perguruan tinggi negeri. Kemudian yang akan aku bahas secara lebih di video kali ini tentang jalur masuk atau ujian mandiri yang namanya SMMPTN Barat. Nah, sekalian nih cerita-cerita tentang pengalaman aku kemarin bisa masuk ke universitas yang aku jalani sekarang dengan jalur masuk SMMPTN Barat itu. Jadi SMMPTN Barat itu teman-teman adalah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri di wilayah Barat. Jadi universitas atau perguruan tinggi di wilayah Barat Indonesia itu bergabung menjadi satu dalam hal penerimaan mahasiswanya melalui jalur mandiri. Tetapi pelaksanaannya itu tetap di masing-masing perguruan tinggi tersebut dengan teknis yang diselenggarakan secara bersamaan gitu. Jadi semua perguruan tinggi negerinya itu bareng-bareng gitu melaksanakan ujian mandirinya ini. Nah, di tahun kemarin itu ujian mandiri dalam SNMPTN itu ada sekitar 15 perguruan tinggi negeri yang tergabung menjadi satu di SMMPTN Barat. Nah, kalau untuk tahun ini teman-teman perlu tahu itu ada 18 perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam SMMPTN Barat. Jadi teman-teman bisa lebih bebas lagi nih mau milih jurusan apa aja di setiap universitas atau perguruan tinggi negeri di wilayah Barat itu. Nah, dari udah kita bahas secara garis besarnya nih ya SMMPTN Barat itu, aku bakal coba sharing nih tentang persiapan aku tahun kemarin untuk ikut dalam seleksi ini, dalam seleksi SMMPTN Barat ini. Sekalian nih pengen coba kasih beberapa tips ke teman-teman supaya teman-teman bisa lolos dalam SMMPTN Barat. Oke, yang pertama, saat teman-teman dinyatakan gagal nih, misalnya di SBMPTN, teman-teman harus cepet-cepet tuh cari informasi apapun di media manapun tentang penerimaan mahasiswa baru selain dari SBM dan SNM yang udah berlalu itu. Nah, salah satunya itu ada ujian mandiri itu. Nah, di tahun lalu aku langsung setelah dinyatakan gagal di SBMPTN itu aku langsung coba cari-cari informasi tentang ujian mandiri dimanapun itu universitasnya. Aku cari tuh informasinya. Nah, teman-teman harus nyari informasi ini supaya apa? Supaya teman-teman itu juga nggak berputus asa dan kehilangan semangat mau lanjut untuk kuliah, karena jalur masuk kuliah itu banyak banget loh kalau teman-teman tahu. Nah, ini di tahun lalu itu aku langsung cari banyak banget informasi tentang ujian mandiri, misalnya di beberapa universitas ya, seperti Universitas Diponegoro, terus ada Universitas Lampung, dan pokoknya banyak banget deh universitas yang aku cari tuh gimana mekanisme ujian mandirinya supaya aku bisa lebih bikin persiapan. Oke, untuk tips yang kedua, nah tips yang kedua ini setelah kita tahu informasi-informasi di beberapa perguruan tinggi negeri yang mau kita tuju dalam ujian mandiri itu, kita juga harus menyiapkan persiapan kita untuk tes untuk bisa masuk ke universitas yang kita tuju itu atau perguruan tinggi yang kita impikan itu. Jadi kita mesti siap-siap lagi nih tes, karena timeline dari
atau ujian mandiri lainnya itu biasanya berdekatan dalam 1 bulan yang sama gitu. Kayak cuma beda minggu atau beda tanggal gitu. Jadi teman-teman harus rajin lagi, belajar lagi nih. Nah, kalau tahun kemarin itu setelah aku tahu informasinya, aku langsung buka catatan aku di pas aku sekolah, lalu waktu pas aku bimbel dan seperti itu. Dan tips yang ketiga, banyak-banyak latihan soal. Nah, ini kita kan mau bertarung lagi nih untuk bisa masuk ke universitas. Jadi kita harus punya persiapan yang matang. Nah, salah satunya yaitu dengan kita harus latihan soal sebanyak-banyaknya. Nah, gini ya, karena latihan soal itu perlu banget tuh supaya bisa melatih diri kita ini untuk terbiasa dengan soal. Jadi saat nanti tes itu udah nggak kaget nih. Misalnya ada soal yang tentang deret, aritmatika atau geometri. Nah, saat kita melakukan persiapan itu kita banyak-banyak belajar atau banyak-banyak latihan soal tentang deret aritmatika atau deret geometri. Nah, otomatis kita akan lebih gampang untuk mengerjakannya karena kita tahu gimana teorinya, kita tahu gimana sih penyelesaiannya yang tepat. Jadi yaitu latihan soal sebanyak-banyaknya itu perlu banget, teman-teman. Nah, tips yang keempat adalah mempersiapkan mental kita. Jadi dalam ujian itu selain kita harus kita harus berpikir dengan cepat, berpikir dengan benar gitu. Kita harus punya mental yang bagus juga gitu. Supaya apa? Supaya kita dalam mengerjakan soal itu tetap tenang, terus tidak terburu-buru dalam memilih jawaban. Jadi kita harus karena latihan soal itu juga kita harus juga latihan mental gitu. Kita harus latihan mental dalam mengerjakan soal itu gitu loh. Jadi supaya bisa berhati-hati. Jadi kalau kita hati-hati dalam mengerjakan soal itu otomatis kesalahan-kesalahan kita dalam menjawab itu kemungkinan akan berkurang karena kita berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan soal. Jadi mental kita itu juga harus dilatih sebelum hari H ujian seleksi mandiri. Dan tips yang kelima adalah doa. Nah, dalam doa kita tuh harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah kita usahakan itu kita juga harus menyerahkan kepada yang di atas, karena walaupun nilai kita bagus ya, kalau Tuhan itu tidak memberikan jalannya kita di situ, maka kita tidak akan di situ. Jadi saran buat teman-teman, selain kita sudah berbanyak usaha nih, kita juga harus berbanyak doa. Kita harus banyak-banyak doa ke Tuhan gitu, supaya kita bisa nih dapat kesempatan lolos di universitas ini gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa karena kekuatan doa itu benar-benar bagus banget sih teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti berdoa, apalagi yang yang mungkin sudah gagal berkali-kali nih, harus lebih nge-push dirinya untuk rajin lagi nih dalam berdoa. Kemudian selain berdoa kita juga harus rajin ibadah sih, karena ibadah itu juga penting ya. Oke, mungkin sekian aja ya teman-teman video dari aku. Semoga cerita-cerita aku dan tips-tips tadi, kemudian penggambaran tentang bagaimana sih jalur mandiri itu, lebih khususnya ke SMMPTN Barat nih ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau ada kesalahan ya mohon dimengerti lah ya, mohon dimaafkan gitu. Terus semangat buat teman-teman semua yang masih berjuang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri impian kalian semua, semoga berhasil. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on the notification biar kalian selalu tahu setiap aku upload video baru. Oke, sekian aja. Terima kasih. Bye bye.